Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Adidia Maharani, mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Budi Utama Malang tahun 2021. Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai paragraf. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada materi paragraf ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Salah satunya mengenai paragraf, ciri-ciri paragraf, fungsi paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Nah, sering nih kita temukan dalam beberapa artikel, dokumen, atau surat-surat kabar lain bahwasanya setiap dalam surat kabar tersebut terdapat beberapa sub. Nah, itu dia yang dinamakan dengan paragraf. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Ciri paragraf yang pertama paragraf merupakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Dalam setiap satu paragraf terdapat satu kalimat utama yang kalimat tersebut merupakan kalimat topik atau kalimat inti dari paragraf tersebut. Ciri yang kedua, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Dalam satu bait paragraf, selain ada kalimat utama atau kalimat topik, terdapat beberapa kalimat pengembang yang berguna untuk menyelaraskan antara kalimat topik dan kalimat pengembang supaya menjadi paragraf yang satu dan utuh. Ciri paragraf yang ketiga adalah paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas. Selain kalimat pengembang, dalam sebuah paragraf juga digunakan pikiran penjelas. Adapun fungsi dari pikiran penjelas ini adalah untuk menjelaskan dari kalimat topik yang ada dalam satu paragraf. Kalimat penjelas ini biasanya berisi tentang detail-detail yang terdapat di kalimat topik. Yang ketiga, fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam kesatuan kalimat. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya dalam satu paragraf itu adalah fungsinya untuk memadukan sebuah bacaan supaya menjadi bacaan yang utuh dan padu. Fungsi paragraf yang kedua adalah menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Biasanya dalam sebuah koran terdapat beberapa paragraf. Dalam paragraf-paragraf tersebut mempunyai inti-inti yang berbeda. Misalnya, paragraf pertama membahas tentang manfaat sesuatu, paragraf kedua membahas tentang bagaimana sesuatu itu dilakukan, dan paragraf ketiga membahas bagaimana sebab akibat. Fungsi yang ketiga adalah memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Dengan adanya pembagian-pembagian bacaan yang berupa paragraf tersebut diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memilah bacaan-bacaan yang ada dalam sebuah artikel. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Dan submateri yang terakhir adalah jenis paragraf. Ada beberapa jenis paragraf. Yang pertama, paragraf berdasarkan letak topiknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduksi. Pengertian dari paragraf deduksi adalah paragraf yang dimana topik utama atau gagasan utama terdapat di awal kalimat atau terdapat di kalimat utama. Contohnya dapat dilihat pada contoh paragraf seperti ini.
kedua adalah paragraf induksi. Berbeda dengan paragraf deduksi, paragraf induksi merupakan sebuah paragraf di mana kalimat utama atau ide dari paragraf tersebut terdapat di akhir kalimat. Adapun contoh dari paragraf induksi dapat dilihat pada ini. Yang ketiga adalah paragraf kombinasi. Paragraf kombinasi merupakan sebuah gabungan dari paragraf deduksi dan paragraf induksi, di mana dalam paragraf kombinasi ini merupakan kalimat utamanya terletak di dua tempat, yakni pada kalimat utama dan kalimat terakhir. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir merupakan paragraf penuh. Paragraf penuh ada alenia yang mempunyai kalimat-kalimat yang sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimatnya yang bukan kalimat topik. Kondisi ini mengakibatkan terbentuknya alenia penuh kalimat topik. Alenia semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif terutama dalam karangan fiksi. Yang kedua, berdasarkan sifat dan isinya atau berdasarkan bentuk pengembangannya, paragraf juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan salah satu bentuk paragraf di mana paragraf tersebut merupakan sebuah argumen-argumen atau pendapat-pendapat seseorang mengenai sesuatu hal. Yang kedua, paragraf persuasi. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi bersifat ajakan yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Jadi, dalam paragraf persuasi ini mempunyai tujuan untuk membujuk, merayu, mengajak, dan meyakinkan pihak lain untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Yang selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa tentang satu hal atau peristiwa secara objektif. Dalam paragraf deskripsi ini dijelaskan beberapa hal sesuai dengan fakta dan deskriptif, selain itu juga sesuai dengan objek yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu yang berisi paparan pikiran atau pendapat dengan harapan dapat memperluas wawasan atau pengetahuan dan pandangan orang lain. Paragraf eksposisi ini biasanya dapat ditemukan dalam beberapa jurnal ilmiah, di mana dalam jurnal ilmiah tersebut terdapat pikiran-pikiran para ahli dengan pembaca memahami pikiran-pikiran para ahli tersebut dapat memperluas pengetahuannya mengenai ilmu-ilmu yang telah disebarluaskan oleh penulis. Yang selanjutnya adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menuturkan rangkaian peristiwa atau keadaan yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu dalam bentuk penceritaan. Paragraf ini biasa digunakan dalam bentuk riwayat hidup, novel, cerpen, atau roman. Berdasarkan posisi dan fungsinya, paragraf juga masih dipilah-pilah lagi loh. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar menuju masalah yang akan dijelaskan atau dibicarakan. Paragraf pembuka harus dijelaskan dalam bentuk yang menawan dan bisa memikat pembaca. Yang kedua, paragraf penghubung atau paragraf pengembang. Paragraf ini bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan atau karangan yang telah dirumuskan dalam paragraf pembuka yang berisi contoh-contoh dan ilustrasi inti permasalahan atau uraian pembahasan. Yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup berfungsi untuk mengakhiri bagian karangan atau subbab, bab, atau seluruh karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan yang dipaparkan dalam paragraf penghubung, tetapi juga berisi penegasan kembali tentang maksud penulis yang penting dalam suatu paragraf. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf, pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf, ciri-ciri paragraf, dan fungsi paragraf.
Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.